Halo, selamat pagi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, rekan-rekanku semuanya? Salam ceketer dari Jambi. Untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara, salam sehat, salam satu hobi, salam satu bulu, salam satu jalur di ternak puyuh tentunya. Nah, kali ini kami di sini yang paling utama mungkin saya kasih tahu dulu bahwa saya menggunakan pakan P100 murni. Ya, saya menggunakan pakan P100 murni. Kemarin ada yang bertanya, saya menggunakan pakan P100 murni. Ini P100 murni satu karung, kawan. Kalau untuk ngoplos mungkin saya dulu pernah memang, tapi sekarang sudah nggak lagi. Kenapa? Ya, populasi sedikit, kita kalau mau ngoplos pakan itu tanggung ya, karena populasi saya sedikit. Kenapa populasi sedikit, Pak? Katanya kalau mau keuntungan 100.000 per hari itu harus pelihara sekitar 1.500. Ya, memang betul. Tapi di sini saya populasi sedikit. Karena saya indukan semua. Saya main pembibitan semuanya. Saya memang di sini telur fertil semuanya. Nah, terus kemarin juga ada yang tanya, pertanyaannya saya cari-cari kok hilang apa dihapus lagi ya. Ada yang tanya, Pak, pemberian pakan konsentrat agar supaya telurnya itu normal terus, itu pemberian konsentrat itu berapa hari sekali, terus kemudian kalau nggak salah ya, intinya pemberian konsentrat untuk puyuh itu berapa hari sekali atau berapa kali gitu. Jadi di sini mungkin bisa kita jelaskan ya. Kalau untuk konsentrat, kalau kita berbicara masalah konsentrat, berarti itu pakan adukan, pakan campuran. Kalau pakan campuran, kebanyakan memang ngejarnya di konsentrat. Kenapa? Karena konsentrat proteinnya besar, kawan. Ya, karena konsentrat proteinnya besar. Kalau kami menggunakan pakan murni gitu. Makanya di sini coba kita jelaskan pelan-pelan. Kalau kita sudah menggunakan pakan murni pabrikan, ini nggak perlu lagi kita campur dengan konsentrat. Ya, ini nggak perlu lagi kita campur dengan konsentrat. Telurnya normal atau enggak itu tergantung perawatan sih. Balik-balik lagi tergantung ke perawatan. Jadi kalau untuk menormalkan telur itu nggak harus pakai konsentrat, kawan. Jadi kalau kita mau gimana ya, kita mau normalkan telur harus dikasih konsentrat mungkin seminggu sekali, mungkin 3 minggu sekali, atau mungkin ya boleh-boleh saja. Tetapi kan harga konsentrat kan mahal, kawan. Ya, harga konsentrat kan mahal. Pak, sekali-sekali lah Pak saya kasih konsentrat. Kalau hanya dikasih sekali nggak apa-apa. Mungkin dalam seminggu 2 kali konsentrat saja gitu. Cuman kan harganya mahal. Ya memang bagus. Ibaratnya itu dia makan burger lah di hari itu atau makanan yang enak lah gitu. Tetapi kalau di situ sering, mungkin 3 hari, 4 hari berturut-turut, beresiko, kawan. Resikonya apa? Sering saya bilang bahwa puyuh ini kalau proteinnya berlebih, kalau nggak salah konsentrat itu proteinnya sampai 30-an% loh itu, sampai 34% loh itu. Tinggi konsentrat itu proteinnya. Sedangkan puyuh itu yang dibutuhkan 17 sampai 20%. Di atas 20% ya memang bagus, banyak proteinnya gitu loh. Proteinnya bagus kan 20%. Tetapi kalau kebanyakan protein, maka puyuh mencret, kawan. Dia nggak bisa. Kalau mencret, ya berarti ya sakit. Bayangkan, kalau yang melihara saja mencret, ya beraknya itu, BAB-nya itu cair, kita juga lemes, kawan. Kita juga demam, kawan. Jadi makanya di situ saya kembalikan lagi untuk pilihan. Artinya seminggu sekali, ya sekali aja dalam seminggu itu kasihlah konsentrat. Tapi ya ingat,
konsentrat itu mahal gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya di sini, Pak, pakan murni kita campuri konsentrat lagi. Ya nambah modal lagi. Konsentrat itu setahu saya biasanya untuk mengoplos pakan, untuk campuran-campuran, mungkin konsentrat, bekatul, dedak itu ya. Terus kemudian jagung, terus kemudian apa lagi dengan kawan-kawan itu biasanya seperti itu. Konsentrat memang itu proteinnya tinggi. Dan juga kalaupun kita mau mengoplos pakan, harusnya dihitung proteinnya. Ketemunya nanti berapa. Terus proteinnya nanti kalau bisa di atas 17% sampai 20%. Jadi supaya tidak terjadi permasalahan di puyuh gitu loh. Kalau itu terjadi permasalahan di puyuh, mungkin kalau kebanyakan konsentrat itu nanti kalau kebanyakan konsentrat terus kebanyakan protein, selain kita rugi di harga pakan karena terlalu mahal, kemudian kita berbahaya juga di ternak kita. Artinya ternak itu nanti kalau kelebihan protein, dia itu mencret, terus kemudian telurnya ini malah dia nggak normal. Karena apa? Kalau dia mencret sampai 3, 4, 5 hari, ini sakit puyuh. Karena apa? Kebanyakan protein. Jadi pelihara puyuh ini kita harus hati-hati. Karena apa? Protein kurang, dia nggak betelor. Protein kebanyakan, dia mencret. Nah, makanya di sini saya menggunakan pakan pabrikan, itu yang sudah ditakar dari pabrik, ya saya rasa sudah pas. Karena bertahun-tahun juga saya menggunakan pakan P100 ya. Kita bertahun-tahun juga menggunakan pakan P100. Kalau dulu-dulu memang kita pernah menggunakan produk lain. Tapi kalau sekarang kita lebih menggunakan produk New Hope. Karena kalau di Jambi, itulah yang paling murah dibandingkan dengan yang lain-lain. Kenapa? Karena kita ternak puyuh ini kan perlu perhitungan di situ. Untung ruginya perlu kita perhitungkan. Jangan sampai kita tidak ada perhitungan di situ. Dan jangan sampai kita menanggung kerugian hanya gara-gara kita salah dalam pemberian pakan. Dikasih konsentrat bagus. Berapa hari sekali Pak konsentrat? Seminggu sekali saja. Kalau mau dikasih konsentrat dalam sehari itu saja. Tapi kalau konsentrat ini terus-terusan kita berikan, kalau untuk ukuran puyuh yang sudah bertelur, yaitu nanti beresiko. Boleh diberikan tapi masih DOQ. Carikan pakan yang bagus ketika masih DOQ, ketika masih baru menetas. Artinya 0, masih usia 1, 2, 3 sampai seminggu, 2 minggu. Nah, itu memang pemberian pakan itu beda. Beda lagi di situ. Beda jenjang, beda protein, beda yang kita rawat, beda yang kita berikan, beda yang kita asumsikan. Nah, itu berbeda waktu perawatan DOQ dengan sudah bertelur. Kalau sudah bertelur seperti ini, ya cukup kita pemberian pakan dengan air minum. Tapi kalau masih DOQ itu kemarin-kemarin juga saya rajin-rajin menggunakan vitamin, kemudian air gula, itu ada di video-video saya. Tetapi di sini kan yang dipertanyakan, pemberian konsentrat, ya pencampuran konsentrat itu berapa hari sekali, Pak? Ya kalau bisa kita menggunakan pakan pabrikan mendingan nggak usah lah, kalau saran saya. Karena apa? Konsentrat ini harganya saya bilang tadi mahal, proteinnya tinggi. Tapi ya kalau sekedar untuk mengenakkan dia ya sah-sah saja, tidak terjadi masalah, seminggu sekali gitu. Jangan setiap hari, kalau setiap hari resiko terlalu tinggi. Resiko di dompet kita iya, kemudian resiko di puyuh iya. Karena ya balik-balik itu tadi, puyuh tidak bisa protein terlalu tinggi, itu nggak bisa. Hasilnya apa? Dia akan mencret kawan. Kalau dia mencret beresiko lagi. Nah, mungkin sedikit sekelumit tentang pemberian konsentrat itu tadi ya. Jangan sampai kita salah dalam menerapkan semuanya. Kalau kita salah maka yang terjadi kegagalan mengintai kita kawan. Jadi berhati-hati dalam ternak puyuh itu perlu. Bertanya dengan orang yang berpengalaman itu perlu.
Belajar bertanya dengan orang yang sudah menjalani itu perlu. Jangan sampai kita menanggung kerugian. Balik-balik lagi, kalau untuk puyuh ini, apa ya, kesalahan sedikit bisa fatal. Kesalahan sedikit bisa fatal. Karena apa? Kesalahan sedikit telur nggak normal, nah sudah. Apalagi di kawan-kawan yang ada di Jawa Timur yang harganya saat ini masih anjlok kan. Jadi kita jangan sampai salah di situ, salah penerapan, salah cara, salah semuanya, maka yang terjadi kita bisa tutup kawan. Nah, gitu. Jadi mungkin hanya itu kawan-kawanku, tetap semangat hadapi permasalahan ini dengan cara bertanya dan mungkin dengan logika kita agar supaya memang betul-betul apa yang kita alami, apa yang kita terapkan di ternak kita menjadi lancar. Jangan sampai ada terkendala, jangan sampai ada hambatan. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku, salam sukses selalu, tetap semangat di jalur peternakan puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Salam ceketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan.